Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan Marsud Spina Topik yang pastinya memberikan narasumber terbaik, yaitu Kak Theophilus Yoel Wiryanto. Boleh kita panggil Kak Yoelnya nih. Ayo dong teman-teman semuanya kita panggil Kak Yoelnya. Halo Kak. Kak Yoel. Halo Kak Yoel. Oke. Nah, Kak Yoel ini adalah alumni dari SMA Marsudirini Bekasi angkatan 24, yaitu angkatan kemarin yang baru saja lulus ya, angkatan 2020, dan sekarang sudah menjadi mahasiswa di Sorbonne University Paris. Wah, keren banget dong pastinya. Kita sapa dulu deh Kak Yoelnya. Halo Kak Yoel. Halo Tia, halo, Oke, selamat halo pagi, Kak. maaf, selamat siang buat teman-teman di Indonesia. Oke, sebelumnya juga gue pengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman OSIS yang udah ngasih kesempatan buat gue buat jadi narasumber Marsud Spina Topik episode kali ini. Kak Yoel, boleh dong Kak kita disapa pakai bahasa Prancis? Boleh dong Kak, kayaknya seru deh. Boleh ya Kak? Oke, boleh. Kalau bahasa Prancisnya halo, itu kalian sebutnya bonjour. Kalau kalian kan pasti tahu ya kata bonjour gitu. Bonjour, tapi sebenarnya bacanya bukan bonjour, bacanya bonjour. Jadi kayak bonjour gitu. Jadi bonjour à tous, halo semua. Dan enchanté à tous, senang bertemu dengan kalian semua. Wah, keren banget ya Kak, udah menguasai nih Kak. Oke Kak Yoel, aku boleh tanya-tanya sama Kak Yoel ya Kak di sesi kali Boleh ini. dong, boleh banget. Oke, Kak Yoel kalau boleh tahu gimana sih Kak cara menemukan passion Kakak ini? Wah, itu sebenarnya panjang banget. Jadi kalau soal passion, singkat ceritanya gini, gue kan memang anak sains gitu. Maksudnya dalam artian gue memang suka banget sains gitu loh, matematika, fisika dan bidang-bidang seperti itu gitu. Itu memang passion gue dari kecil dan memang dari kecil tuh kayak gue pernah dikasih kayak puzzle hitung-hitungan gitu, tapi kok jadi seneng gitu loh, jadi suka gitu. Jadi sejak dari situ gue tahu oh arah gue nih pasti di bidang sains gitu. Nah terus perlahan-lahan seiring jalan SD, SMP, terus SMA kayak memang mulai mendalami oh ya udah memang gue senangnya di bidang sains. Jadi mau nggak mau gue harus ambil jurusan-jurusan yang passionnya di bidang sains. Nah terus kalau akhir-akhir ini kan memang gue di kuliah nih ambil jurusan mekatronika. Mekatronika di Sorbonne. Mekatronika itu apa sih? Jadi mekatronika itu sebenarnya campuran dari mechanical engineering atau kita bisa ngomong dari dalam bahasa Indonesianya bahasa kasar mesin. Tapi sebenarnya nggak cuma mesin, itu sebenarnya bidangnya luas banget. Dan troniknya itu electronics gitu loh. Jadi kayak kalian bayangin ibarat teknik mesin sama teknik elektrik itu digabungin. Dan kenapa memang passionnya di situ? Karena ya di situ kan memang sains itu kepake banget gitu. Kayak matematika, fisika gitu-gitu kepake banget. Jadi sesuai sama passion gue. Terus juga gue lihat prospek masa depan juga. Jadi kayak gue memandang bahwa ini prospeknya bagus gitu loh. Karena mekatronik itu bisa masuk di industri mana aja gitu. Jadi memang itu salah satu bahan pertimbangan gue dan memang dari situ dapetnya passion itu gitu loh. Memang dari kecil udah suka sama bidang-bidang sains. Gitulah kurang lebihnya. Wah, menarik banget ya Kak Yoel, dari kecil aja udah menemukan passion-nya ya. Nah, Kak Yoel, kalau aku boleh tahu, itu langkah apa aja sih yang Kak Yoel ambil untuk mengembangkan passion tersebut? Wah, yang jelas harus sering-sering latihan sih. Kayak kan gue memang passionnya ya tadi di sains, tapi khususnya di bidang matematika nih. Jadi kan kalau tadi sempat lihat gue sering ikut lomba-lomba khususnya di bidang matematika. Itu memang karena passionnya di situ. Dan gimana sih cara ngembanginnya ya itu sebenarnya simpel aja. Latihan, sering-sering latihan gitu loh. Karena with practice comes perfect. Sebenarnya lebih tepatnya with perfect practice comes perfection gitu. Jadi kalau kalian berlatih secara sempurna, kalian akan mendapat kesempurnaan itu gitu. Jadi kayak memang dari kecil tuh bisa dibilang gue sering di drill soal-soal gitu loh. Jadi kayak kerjain soal. Tapi bukan kalian kayak mandangnya, wah kok berat banget ya soal-soal, apalagi matematika. Jangan salah, karena gue passion gitu loh. Kalau gue passionnya memang di mat, dan gue dapet itu justru malah gue seneng gitu loh. Jadi kayak
lebih ke lagi-lagi ya latihan, terus ya juga belajar yang jelas. Dan belajarnya pun nggak bisa sembarangan belajar gitu loh. Tapi belajar pun harus disertai dengan strategi yang pas, dengan metode yang pas. Kayak kalau gue sih gue menemukan metode belajar gue ya eh, fokus. Jadi kayak gue nggak begitu suka belajar terlalu lama, misal kayak 6 jam, 7 jam. Tapi lebih baik misalnya belajar 2 jam, 3 jam, tapi habis itu ada break-nya, ada pause-nya gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar metode Feynman, jadi kalau gue pakai metode Feynman buat belajar. Metode Feynman tuh gimana? Jadi kayak misal kalian ada tugas nih, setumpuk gitu. Nah, dari 100% tugas kalian bagi-bagi jadi portion yang lebih kecil, jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, terus dari situ baru gue fokus belajar gitu-gitu. Nah, itu biasa lebih efektif buat masuk otak juga. Jadi ya kayak gitulah. Nah, terus mulai dari belajar dan berlatih itu ya akhirnya pelan-pelan mulailah kayak gue belum bisa dibilang ahli ya. Gue belum bisa dibilang ahli matematika atau gimana. Cuman dari situ ya lumayan lah bisa mengembangkan talenta gitu-gitu juga. Gitulah kurang lebihnya. Ada nggak sih Kak pengaruh marsut atau yang Kakak sekolah di SMA sekarang SMA dulu itu sama Kakak kuliah di Sorbonne atau Prancis atau University Sorbonne ini? Wah, ini juga banyak sih pengaruhnya. Karena gini, gue bisa dibilang gue produk marsut. Kenapa gue bisa dibilang produk marsut? Kalian bayangin aja, gue dari playgroup sampai kelas 12 di marsut. Artinya 15 tahun hidup gue dihabisin di marsut gitu loh. Jadi, apa ya, ya marsut itu udah kayak rumah kedua gitu loh, kalau buat gue ya. Karena marsut itu kan jelas, yang paling gue suka dari marsut tuh jelas motonya ya, Deus Providebit. Entah kenapa gue senang banget sama Deus Providebit. Tuhan menyelenggarakan. Jadi kayak gue boleh usaha sekeras apapun, tapi tetap ujung-ujungnya balik lagi ke penyelenggaraan Tuhan gitu. Jadi kayak pengaruh itu tuh sampai sekarang bahkan sampai masuk ke psikologis gue. Kayak sekarang gue kuliah, pelajaran udah susah banget, terus udah mulai ujian-ujian, udah mulai UTS gitu kan. Ya sama, kayak lebih ke karena mental Deus Providebit, jadinya ya gue kayak nggak begitu takut lagi gitu loh, karena gue yakin ya hasilnya apapun itu ya itu udah ditentuin juga sama Tuhan gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua, marsut itu kan latar belakangnya sekolah Katolik, dan kita tahu ya kalau sekolah Katolik itu kan memang terkenalnya disiplin gitu loh. Terus apa ya, beban kerjanya itu memang cukup besar. Jadi akhirnya kebiasa gitu loh. Kayak gue kalau ngobrol sama teman-teman Prancis gue di sini, ya mereka ngomong kalau di SMA mereka paling mata pelajaran tuh cuma ada 8 atau 9 gitu loh. Sedangkan kita di Marsud belasan kan. Kayak gue dulu masih inget, gue kelas 10 tuh mata pelajaran gue ada 15 atau 16. Jadi akhirnya itu jadi ngaruh ke mental gue gitu loh. Mental gue jadi mental pejuang, mental yang gak gampang kayak, aduh ada tugas sedikit ngeluh, ada tugas sedikit ngeluh. Enggak, karena udah biasa gitu loh dari Marsud yang bebannya keras dan ditempa gitu loh. Jadi begitu ngadepin dunia perkuliahan ya udah nggak begitu shock gitu loh. Ada shock, cuman nggak sebegitu shocknya gitu loh, karena udah kebiasa di Marsud. Jadi mungkin gitu. Oke Kak Iwel, terima kasih Kak untuk sesi pertamanya, dan sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab ya. Untuk nanti teman-teman yang mau bertanya ke Kak Iwel, boleh buka mic-nya, boleh open mic, kemudian boleh bertanya. Tapi sebelum itu, aku mau umumin sedikit tentang PPDB SMA Marsudiri di Bekasi ya. Kemudian PPDB pertama itu gelombang pertama dari 28 September sampai 23 Oktober 2020. Untuk teman-teman semuanya yang tertarik atau punya adik atau punya teman-teman atau pokoknya yang masih SMP lah, masih SMP, ayo kita join SMA Marsudiri Bekasi karena pastinya tadi Kak sudah menyebutkan memang kualitasnya baik ya. Oke teman-teman yang mau tanya boleh open mic-nya. Silakan open mic-nya aja. Boleh Riston, silakan bertanya. Nah, saya tertarik banget nih pas materi time management. Nah, itu kan pas zaman-zaman KUL nih, Marsud Cup nih. Kakak kan jadi ketuanya, apalagi jadi ketuanya nih. Nah, itu kakak tuh buat jadwal baru atau gimana ya? Sama, misal nih, kakak habis rapat malam pulang terus masih ngerjain lagi yang tugas Marsud Cup itu segala macam proposal. Itu udah capek banget, tapi jam sekian kakak harus belajar. Itu kakak skip atau kakak paksa? Atau gimana tuh Kak solusinya? Oke, Riston. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi gini, pas Marsud Cup tuh memang, wah gue harus ngakuin itu hektik banget. Itu, wah kacau deh, kayak
sesibuk itu gitu loh, kayak secapek itu juga. Apalagi dulu pas deket-deket udah mau masuk cup, kan udah bener-bener wah, semua orang datang rapat sama pihak sini, pihak situ, pihak manajemen ini, pihak manajemen itu. Dan kadang kelar rapat malam, belum lagi kalau besok-besoknya ada ulangan gitu-gitu kan. Kalau gue sih gini, biar time managementnya bagus, itu kenapa kita kerja tim gitu loh. Karena kan kalau kerja tim, kayak tadi lu bener bilang, ya gue memang harus ngurusin proposal gitu-gitu. Tapi biasa gue bagi-bagi sama teman-teman gue gitu. Misal waktu itu gue ketua, terus penanggung jawabnya Veda. Gak tau deh lu kenal Veda atau enggak, tapi gue waktu itu sama Veda. Dan gue kadang suka bagi-bagi sama Veda, kayak, Ved, lu bagian ini ya, bagian ini. Gue besok lagi banyak ulangan gitu. Jadi kayak itu pentingnya teamwork gitu loh. Jadi bukan cuma time management pribadi, tapi teamwork-nya juga harus jalan gitu. Dan kalian kan, kalau gue dulu Marsud Cup ada 130-an orang gitu loh. Ya jangan sampai 130-an orang yang kerja cuma 30 misalnya, 100 yang nganggur. Enggak, 100 itu ya kalian bagi-bagi tugas. Dan kalau kalian bagi-bagi tugas kayak gitu ya nanti tugas utama lu jadi gak begitu berat lagi gitu loh. Jadi itu pertama. Karena ini kita kan ngomong ranahnya ranah kerja tim ya. Terus kalau yang pulang-pulang malam dan besoknya ada ulangan, gue sih gini, gue tipe orang, gak tau ya, tipe orang tuh beda-beda. Gue kalau udah ngantuk, udah capek, gue nggak bisa belajar gitu. Ya itu memang tipe gue, itu tipe gue. Gue nggak tau, ada orang yang memang udah capek tapi masih bisa belajar. Wah, menurut gue keren sih orang-orang kayak gitu. Kalau gue nggak bisa. Jadi gue harus tidur dulu. Jadi misal gue kelar dan nyampe rumah, misal pernah waktu itu nyampe rumah jam 10:30 gitu. Aduh, itu udah besoknya ulangan bio, ulangan fisika gitu. Wah, itu udah nggak bisa lagi gitu. Ya gue 10:30 nyampe, langsung tidur, nggak gue paksain, karena percuma. Kalau gue nggak bisa paksain Riston gitu. Jadi kayak kalau gue paksain gue malah nggak bisa, gue nggak dapet apa-apa. Percuma gue buka buku, misalnya gue belajar 30 halaman, yang nyantol paling cuma sehalaman gitu, nggak bisa, memang nggak fokus. Dan apalagi udah ngantuk, udah nguap gitu, udah nggak enak gitu di ini. Jadi solusi gue adalah gue 10:30 langsung tidur, tapi gue bangun paginya. Misal gue bangun pagi jam 5 atau 4:30, dan gue belajar paginya gitu. Jadi pas gue bangun pagi, gue fresh. Jadi kuncinya adalah menyesuaikan dengan tipe diri lu gitu loh. Lu tuh tipe yang kayak gimana? Belajarnya lebih enak pas mana? Lebih enak pas malam, pas subuh-subuh, pas sorenya pulang sekolah atau gimana? Jadi kayak lagi-lagi penyesuaiannya harus sesuai sama lu gitu loh. Nah, biasa kalau belajar pagi-pagi gitu, gue cepet banget nangkepnya gitu. Kayak misal biologi, waduh bab ini, bab misalnya tentang sel gitu. Gila, istilah-istilahnya banyak banget, nama-nama latinnya banyak gitu. Tapi ya pas pagi gitu gue jadi cepet nangkepnya gitu. Terus misal kalau ulangannya lebih dari 1, gue prioritas sih. Kadang kalau gue ya kita harus pinter-pinter juga. Kayak misal ada ulangan bio, fisika, PKN. Ya gue utamain bio karena bio hafalannya banyak. Kalau fisika kan hitung-hitungan. Ya gue nggak terlalu begitu masalah dengan hitung-hitungan. Jadi kayak kadang fisika pernah gue skip. Tapi kadang gue lihat soal-soal bimbel karena soal-soal ulangan itu banyak mirip sama soal-soal bimbel. Terus kalau PKN, gue mikir, ya PKN sepik-sepik bisa lah ya, gitu kan. Kayak, ya PKN ngarang-ngarang dikit mah bisa lah ya. Ya udah, ujung-ujungnya juga, gue kadang kayak triknya tuh nanya ke kelas lain, lu soal PKN-nya apa aja bro, gitu. Dikasih tahu, ya simbiosis mutualisme gitu loh. Gue ngasih tahu soal biologi gue, dia ngasih tahu soal PKN dia, jadi kayak tuker-tukeran soal, terus kayak, PKN gue soalnya gini. Oh, gue tahu walaupun nanti soalnya mungkin diacak, tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi akhirnya ya, misal 15 menit sebelum ulangan gue langsung belajar gitu kan, kayak cari jawabannya ini, gue apalin, bener pas ulangan soalnya sama gitu. Dan ya udah begitu soalnya sama, gue udah belajar persis jawabannya ya bisa gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya, pinter-pinter manage diri aja sih gitu, Tristan. Mungkin kayak gitu. Kasih Kak. Bagaimana Oke. Riston? Oke, sip. Kak Yoel, aku boleh minta sarannya untuk teman-teman semua di sini untuk bisa menemukan passion seperti Kak Yoel tadi dan bisa menentukan masa depan. Silakan Kak. Oke, yaudah. Jadi buat teman-teman semua, kan kalian ini gue bisa bilang mayoritas sudah anak SMA ya. Mulai sekarang, maksudnya mulai dari sedini mungkin, walaupun kalian misalnya masih kelas 10, bahkan tadi gue lihat masih SMP ya. Masih SMP ada yang udah ikut, itu gue bisa bilang ini udah investasi yang bagus buat kalian gitu loh. Karena kalian jadi tahu gambarannya, oh masa depan tuh ternyata kayak gini. Oh kuliah tuh ternyata kayak gini. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian benar-benar pikirin, kalian itu mau jadi apa gitu loh. Gue tahu nemuin passion itu nggak gampang. Bukan nggak susah, sorry. Nggak gampang. Cuman kalian coba mikir, kalau gue sih mikirnya simpelnya gini,
gue ngebayangin diri gue nanti jadi apa ya. Nah, kalau gue tuh setiap kali gue mikir itu, gue langsung nemu, oh passion gue memang di dunia sains. Kalian bisa bayanginnya gini, gue dulu suka ngebayangin gini, gue ngebayangin diri gue jadi seorang pengacara. Enggak banget gitu. Jadi kalau gue sih gitu. Terus gue ngebayangin diri gue sebagai seorang dokter. Enggak juga. Makanya dari situ kayak, kalian coba ngebayangin diri kalian di bidang profesi-profesi yang beda gitu loh. Dan nanti kalian begitu mikir, gue cocok di A nggak ya? Kayaknya cocok. Nah, ini dia gitu loh. Nah, ini dia yang mau gue kejar. Nah, ini dia yang mau gue cari. Tapi passion itu jangan juga melenceng jauh dari bakat kalian ya. Misal kalian memang senang di dunia sains dan kalian memang punya bakat di situ gitu. Ya kalian coba cari passion yang di sekitar situ gitu loh. Kayak gue passionnya di bidang sains, ya gue nggak mungkin ngambil jurusan HI misalnya, hubungan internasional. Itu kan jurusan teman-teman IPS gitu, atau jurusan hukum, atau jurusan akuntansi. Enggak gitu. Itu memang bidang gue bukan di situ. Dan kalau gue ngambil jurusan itu gue mungkin bisa jadi kesulitan juga gitu. Nah, jadi mulai sekarang, teman-teman, nih kalian ini masih SMA gitu loh. Ini lagi masa-masa keemasan kalian. Benar-benar coba deh, sesekali sejenak, kalian luangin waktu buat diri kalian sendiri gitu. Entah 15 menit, entah 20 menit, nggak apa-apa gitu. Tapi coba kalian luangin waktu sejenak, kalian mikir, masa depan gue tuh gue mau jadi apa sih gitu loh. Nah, kalau semakin sering kalian mikir gitu, kalian semakin sering akan menemukan juga gitu loh ujung-ujungnya. Nah, buat ngebantu kalian nemuin itu, kalian mulai sekarang tuh sering-sering searching di internet. Kayak misal kalian pengen kuliah di sini, pengen kuliah di ITB misal. Kalian searching di ITB. ITB tuh nawarin program apa aja sih, dan apa aja yang sesuai sama bidang gue gitu. Dan gue pengen kuliah di luar negeri misal. Nah, kalian mulai searching informasi tentang negara-negara itu gitu loh. Dan gue bisa ngomong ini, kalian harus ngelakuin ini dari sedini mungkin. Kenapa? Karena kalau kalian ngelakuinnya telat, kesempatan tuh ibarat pintu. Kalian tahu pintu supermarket kan? Kayak pintunya otomatis kebuka. Tapi begitu kalian ngebiarin lama-lama, nanti lama-kelamaan tutup gitu loh. Nah, kalian nggak mau kan? Kalian di posisi pintu itu udah ketutup buat kalian. Amit-amit deh. Kayak jangan sampai gitu. Oke, gue mikir, kalian harus mikir bahwa ini mumpung pintunya masih kebuka lebar, kalian manfaatin itu sebaik mungkin. Itu benar-benar, wah gila, kayak itu sepenting itu gitu loh. Kalau kalian benar-benar punya mimpi dan kalian mau mencapai mimpi itu tentang apa ya, gimana cara kalian nemuin passion kalian dan gimana cara kalian mencapainya. Terus juga yang paling penting menurut gue, kalau kalian nanti begitu udah ketemu sama passion kalian, lakuin aja gitu. Lakuin. Karena logikanya gini ya, kalau kalian udah passion, kalian pasti senang. Ya nggak? Nah, kalau kalian udah senang, kalian pasti ngelakuinnya juga dengan sepenuh hati gitu loh. Nah, kalau kalian udah nemu kayak gitu, kalian lakuin bener-bener gitu loh. Kalian lakuin sungguh-sungguh. Dan tenang aja gitu loh. Kalau masalah result, gue bisa bilang Deus Profit Debit. Kita nggak ada yang tahu hasilnya bakal kayak apa. Kalian boleh berharap. Tapi kak, gue nilainya udah bagus-bagus loh. Kayak CV gue udah lengkap, motivation letter gue, tapi kok gue nggak diterima ya? Berarti memang jalan lu bukan ke situ gitu loh. Lu punya jalan yang lebih baik lagi, tapi bukan ke situ. Tapi yang jelas, jangan terlalu mikir result gitu loh. Mikir proses gitu. Jadi kayak, enjoy the proses aja lah teman-teman. Nanti suatu saat, gue yakin kalian semua juga pasti akan sukses dengan cara kalian masing-masing. Itu aja pesan dari gue. Oke, menarik banget ya Kak. Enjoy the process dan pasti kalian akan menemukan masa depan kalian. Oke, Kak Yoel, aku ucapin terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya untuk siang hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk ikut acara Marsud Spina Topik, yang pastinya temanya adalah kreatif di tengah pandemi. Nah, sebelum menutup acara, saya Tia sebagai pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Boleh open mic ya semuanya, boleh open mic dan say goodbye. Thank you, Kak Yoel. Dadah semuanya. Thank you, Kak. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa
prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau Patrio, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau Patrio, pahlawan bangsa, tanpa